Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-18. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebenarnya lah sekali lagi Paksi Pamekasan terkejut. Tiba-tiba saja pintu rumahnya itu telah terbuka. Seseorang telah menghentakkannya dari luar. Ketika Paksi Pamekasan kemudian bangkit berdiri, maka dalam kegelapan di luar gubuknya yang tidak dapat digapai oleh sinar drupaknya, seseorang berdiri bertolak pinggang. Ketajaman mata Paksi Pamekasan mampu melihat orang itu seutuhnya, tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. "Siapa kau?" bertanya Paksi Pamekasan. Orang yang berdiri di luar pintu itu tertawa. "Hahaha, jadi ada juga orang yang tinggal di sini. Agaknya bukan baru kemarin kau berada di sini. Anak muda, aku sudah melihat tanaman jagungmu, kacang panjangmu dan ketela pohon yang di pinggir hutan itu." "Ya," jawab Paksi Pamekasan. "Aku memang tinggal di sini sejak lama." "Bagus. Jika demikian, kau tentu tahu di mana daru itu jatuh." "Daru apa?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku sama sekali tidak melihat daru." "Jangan bohong. Daru itu meluncur dari langit dan jatuh di sekitar tempat ini." Paksi Pamekasan memandang orang itu dengan tajam. Dengan nada berat Paksi Pamekasan berkata, "Aku tidak melihat daru itu, Kisanak. Aku selalu berada di dalam gubukku ini. Seandainya ada daru turun di sekitar tempat ini, maka aku tentu melihatnya." "Apakah kau sudah memungut daru itu? Aku tahu bahwa yang jatuh sebagian daru itu tentu cincin kerajaan yang hilang. Siapa yang memakai cincin itu akan dapat menurunkan seorang yang akan menguasai tanah ini, apakah ia laki-laki atau perempuan." "Aku juga tidak tahu apa-apa tentang cincin kerajaan yang kau katakan itu. Selama aku tinggal di sini, aku hanya bergumul dengan lingkungan kecil ini." "Sudahlah, jangan banyak bicara. Sekarang, serahkan cincin itu kepadaku." "Kenapa kau mengigo seperti itu?" "Daru itu adalah wahyu. Karena itu, dengan cara apapun juga, daru itu harus aku miliki." "Kisanak, aku tidak akan memperebutkan wahyu. Aku tidak percaya bahwa wahyu itu dapat diperebutkan seperti orang memperebutkan benda-benda maujud." "Jadi bagaimana menurut pendapatmu?" "Wahyu itu berhubungan erat dengan sikap, tingkah laku dan laku yang dijalaninya. Tetapi terakhir, kuasa yang maha agung. Tetapi itu tidak akan dapat datang dengan sendirinya. Seseorang harus berjuang untuk mendapatkannya." "Bukan dengan cara yang kau tempuh, Kisanak. Seolah-olah dalam sehari kau akan mendapatkannya, bahkan mungkin merebut dengan orang lain. Wahyu akan datang kepadamu bukan berdasarkan kerja sehari, apapun yang kau kerjakan, tetapi atas penilaian yang panjang dari sikap, tingkah laku, dan laku yang dijalaninya." "Jadi aku harus bertapa di gua-gua atau bersamadi di lereng gunung seperti yang kau lakukan ini?" Paksi Pamekasan menggeleng. Katanya, "Tidak, Kisanak. Menurut guruku, bukan laku seperti itu. Tetapi laku yang kita jalani akan nampak pada sikap dan tingkah laku. Apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan
sesuai dengan hubungan kita dengan Yang Maha Agung bagi sesama. Jadi kenapa kau berada di sini? Kau tentu sedang bertapa pada saat-saat tertentu di goa-goa yang ada di sekitar tempat ini. Kau tentu juga menjalani laku, menyiksa diri di sini. Dengan demikian, kau mengharap bahwa daru itu akan jatuh kepadamu. Cincin itu akan kau ketemukan dan kau pakai sehingga kau akan dapat menurunkan penguasa di atas tanah ini. Jika aku menjalani laku di sini, itu adalah laku yang sangat sempit dibanding dengan lingkup kehidupan. Menurut guruku, apa yang aku dapatkan dengan laku yang aku jalani ini tidak lebih dari sekedar bekal untuk menjalani laku yang lebih luas dalam garangnya arus kehidupan. Jadi kau bermaksud mengatakan bahwa laku yang kau jalani di sini sekedar untuk mendapatkan ilmu yang kemudian harus kau amalkan? Ya, jawab Paksi Pamekasan. Orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Hahaha, kau telah berbicara tentang hal-hal yang tidak kau ketahui sendiri. Sekarang, berikan cincin itu kepadaku. Kau akan selamat." Jangan berpandangan picik tentang wahyu. Tetapi aku tahu pasti apa yang aku lakukan, sedangkan kau tidak. Apa yang kau katakan itu tidak lebih dari tangkapanmu yang dangkal terhadap ajaran-ajaran yang kau sebut gurumu itu. Kau masih harus mendalami maknanya, bukan sekedar permukaannya saja. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Orang itu tentu orang yang aneh. Jika ia menganggap bahwa tangkapannya atas ajaran gurunya terlalu dangkal, bagaimana mungkin ia sendiri berusaha untuk mencari wahyu dengan caranya itu? Mencari sebuah cincin yang dipercaya akan memberikan arti yang sangat tinggi kepada pemakainya. Bahkan orang yang memakainya akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini. Kenapa kau menjadi bingung? Orang itu tiba-tiba bertanya. Sekarang berikan cincin itu. Seandainya cincin itu bukan wujud dari wahyu tertinggi, maka setidak-tidaknya aku akan mendapatkan sesuatu yang berarti bagi hidupku. Pada dasarnya, daru itu akan memberikan keberuntungan kepadaku. Itu saja, karena itu berikan cincin itu. Sudahlah Kisanak, berkata Paksi Pamekasan yang menjadi curiga terhadap sikap orang itu. Apa maumu sebenarnya? Aku yakin bahwa kau tidak sedang sekedar mencari daru itu. Jadi kau kira aku sedang mencari apa? Bertanya orang itu. Justru itulah yang ingin aku tanyakan kepadamu. Jangan banyak bicara lagi. Berikan cincin itu, atau aku akan menghancurkan tatanan kehidupanmu. Di sini dan bahkan jika kau tetap berkeras kepala, aku akan membunuhmu. Nilai cincin itu jauh lebih berharga dari nyawamu. Kau kira aku akan membiarkanmu melakukannya? Bertanya Paksi Pamekasan. Setan kau, geram orang itu. Jadi kau benar-benar tidak mau memberikannya? Tidak ada yang dapat aku berikan kepadamu. Tiba-tiba saja orang itu menggapai sepasang uger-uger pintu gubuk Paksi Pamekasan. Sambil mengguncang gubuk kecil itu ia berkata, "Kau tahu bahwa aku akan dapat merobohkan gubukmu ini dalam sekejap." Tetapi Paksi Pamekasan tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang orang itu. Ia tidak ingin gubuknya roboh dan terbakar karena perapiannya. Orang itu terkejut. Dengan cepat ia meloncat surut. Sementara Paksi Pamekasan pun telah meloncat keluar gubuknya. Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Paksi Pamekasan yang marah itu telah menyerang dengan garangnya, sehingga orang itu berloncatan menghindar. Namun kemudian orang itu menjadi mapan, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah bertempur dengan sengitnya. Dengan keras orang itu membalas serangan Paksi Pamekasan dengan serangan pula.
Beberapa kali orang itu sengaja tidak menghindari dari serangan-serangan Paksi, tetapi dengan sengaja orang itu justru telah membentur serangan dengan serangan pula. Dengan demikian, baik orang itu maupun Paksi Pamekasan dapat menjajaki kekuatan lawan di samping menjajaki pula tingkat ilmu mereka. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mereka berloncatan di atas lereng-lereng berbatu karang di kaki gunung itu. Semakin lama, semakin cepat. Benturan-benturan pun menjadi semakin sering terjadi, sehingga jika benturan itu terjadi, maka keduanya beberapa kali terdorong surut. Paksi Pamekasan yang baru saja selesai menjalani laku telah menunjukkan kemapanan ilmunya yang tinggi. Ternyata menghadapi orang yang mencari Ndaru itu, Paksi mampu mengimbanginya meskipun orang itu meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Bahkan keduanya pun kemudian telah mengungkap tenaga dalam mereka masing-masing. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. "Demit kecil," geram orang itu. "Dari mana kau mendapatkan ilmu itu, hei?" Paksi tidak menjawab. Tetapi anak muda itu justru bertempur semakin sengit. Dalam pertempuran itu Paksi Pamekasan justru seakan-akan mendapat kesempatan untuk mencoba kemampuannya. Apa yang telah diwarisinya dari gurunya yang terdahulu, kemudian yang dituangkan oleh Ki Marta Brewok, yang kemudian seakan-akan diuraikan dengan terperinci oleh lukisan-lukisan di dinding goa itu, telah dicoba untuk diluapkan dalam keadaan yang sesungguhnya. Ternyata bahwa Paksi Pamekasan tidak mengecewakan. Ia mampu mengimbangi lawannya yang berilmu tinggi, yang kadang-kadang bergerak cepat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Namun kemudian sepasang kakinya seakan-akan menghunjam dan berakar di dalam bumi. Namun di setiap geraknya telah menggetarkan udara di seputarnya. Orang itu seakan-akan tidak lagi bergerak berputar, meloncat atau melenting dengan cepat, tetapi berdiri tegak dan hanya sekedar beringsut setapak-setapak. Namun apapun yang dilakukan oleh orang itu, Paksi Pamekasan masih mampu mengimbanginya. Bahkan ketika orang itu meningkatkan ilmunya, Paksi Pamekasan masih belum dapat dikuasainya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Berganti-ganti keduanya saling menyerang. Benturan-benturan kekuatan terjadi semakin sering, sehingga keduanya saling mendesak dan saling bertahan. Semakin lama mereka bertempur, Paksi Pamekasan menjadi semakin curiga terhadap lawannya. Meskipun kadang-kadang keduanya berdiri berhadapan, namun Paksi Pamekasan masih belum berhasil melihat wajah lawannya dengan jelas. Bahkan kemudian Paksi Pamekasan sempat menduga bahwa orang itu adalah Ki Marta Brewok sendiri yang ingin mengujinya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak mau salah duga. Jika ia keliru dan mengira bahwa orang itu tidak bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat terjerat dalam kesulitan. Karena itu, maka pertempuran itu menjadi semakin keras. Serangan-serangan mereka mulai menembus pertahanan lawan, sehingga sekali-sekali seorang di antara mereka terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ketika serangan Paksi Pamekasan tepat mengenai dada lawannya, maka orang itu pun terhuyung-huyung sesaat.
Namun Paksi Pamekasan telah mengulangi serangannya dengan ayunan kaki mendatar sambil berputar. Kaki Paksi Pamekasan tepat mengenai lambung orang itu, sehingga orang itu benar-benar kehilangan keseimbangannya dan jatuh berguling di tanah. Tetapi ketika Paksi Pamekasan memburunya, maka dengan cepat orang itu meloncat bangkit. Demikian Paksi mengayunkan tangannya ke arah kening, maka orang itu sempat merendahkan diri. Kakinya justru terjulur menyamping menghantam bahu Paksi Pamekasan. Tubuh Paksi bagaikan diputar, tetapi demikian lawannya mengulangi serangannya. Paksi Pamekasan justru menjatuhkan dirinya dan bergulir menjauh. Namun lawannya tidak melepaskannya. Dengan sigapnya ia meloncat memburu. Namun Paksi Pamekasan justru meluncur dengan cepat. Kakinya memutar tubuhnya. Maka lawannya itu pun jatuh terbanting di tanah. Tetapi sekejap kemudian, keduanya telah meloncat melenting berdiri. Keduanya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata orang yang datang untuk mencari Ndaru itu sudah kehilangan kesabaran. Dengan geram ia berkata, "Anak yang tidak tahu diri, jika kau tetap keras kepala dan tidak mau menyerahkan Ndaru itu kepadaku, maka kau akan menyesali nasibmu yang buruk. Kau akan mati dan terkubur di sini tanpa ditunggui oleh orang tuamu." Tetapi Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjawab. Dipersiapkannya dirinya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lebih berat. Sebenarnya lah bahwa tidak terhenti sampai sekian. Mata Paksi Pamekasan yang menjadi setajam mata burung hantu di malam hari itu melihat lawannya mempersiapkan serangan dengan tataran ilmu yang semakin tinggi. Paksi Pamekasan telah mendapat tuntunan yang lengkap dari Ki Martaprewo. Ia telah melihat dirinya sendiri pada puncak lakunya, mengeterapkan ilmu yang lebih tinggi dari sekedar kekuatan dan kemampuan kewadakan. Paksi pun telah melihat bagaimana ilmu seperti itu diterapkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Karena itu, ketika ia melihat lawannya mengatupkan telapak tangannya, maka Paksi Pamekasan pun segera memusatkan nalar budinya, memasuki puncak kemampuannya, sebagaimana pernah dilakukannya dalam samadinya. Paksi Pamekasan belum pernah mengeterapkan ilmunya dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi ia tidak mau begitu saja dihancurkan oleh lawannya dalam benturan ilmu. Karena itu apapun yang terjadi, Paksi Pamekasan berusaha untuk melindungi diri sebaik-baiknya. Paksi Pamekasan pun kemudian melihat kedua telapak tangan lawannya itu bagaikan membara. Dalam gelap malam, nampak asap putih yang tipis mengepul di antara kedua telapak tangan itu. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan pun segera menyilangkan kedua tangan di dadanya. Namun di saat terakhir, Paksi Pamekasan mengangkat kaki kirinya dan mengayunkannya sambil meloncat, menyongsong serangan lawannya. Satu benturan ilmu dahsyat telah terjadi. Paksi Pamekasan terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya jatuh terbanting di tanah berbatu padas. Dadanya menjadi sesak seakan tertindih oleh batu hitam sebesar gubuknya itu. Sementara itu, kulitnya yang terluka oleh tajamnya batu-batu padas terasa menjadi sangat pedih.
Tetapi Paksi Pamekas masih memaksa dirinya untuk bangkit. Ia masih melihat lawannya yang juga terpental jatuh. Namun seperti Paksi Pamekas pula, orang itu pun berusaha untuk bangkit dengan susah payah. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah berdiri berhadapan pula. Tetapi keduanya seakan-akan sudah tidak mampu lagi berdiri tegak. Tenaga dan kekuatan mereka telah terkuras habis. Benturan yang terjadi seakan-akan membakar isi dada mereka, memusnahkan tenaga yang tersimpan di dalam diri mereka. "Kau anak iblis!" geram orang itu. "Ternyata kali ini kau mampu mengimbangi ilmuku. Tetapi jangan tertawa lebih dahulu. Pada suatu saat, aku akan datang untuk membunuhmu jika kau tidak mau memberikan daru itu kepadaku." Paksi Pamekas tidak menjawab. Nafasnya terengah-engah, bahkan hampir saja ia tidak dapat bertahan untuk tetap berdiri. Tetapi Paksi Pamekas tidak mau jatuh di hadapan lawannya. Ia harus tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan sisa-sisa tenaga yang ada padanya. Orang yang datang kepadanya agar Paksi Pamekas memberikan daru yang dianggapnya telah dimilikinya itu melangkah surut. Ternyata orang itu pun nampaknya menjadi sangat lemah. Meskipun demikian, ia masih berkata lantang, "Tunggu, dalam waktu dekat aku akan kembali." Namun kedua orang yang sudah hampir kehabisan tenaga itu terkejut. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara orang tertawa. Tidak terlalu keras, namun cukup menggetarkan udara malam di lereng gunung itu. Ketika keduanya berpaling, maka mereka melihat Ki Martabriwoh bergerak selangkah demi selangkah mendekati Paksi Pamekas. Namun kemudian ia pun berhenti sambil berkata kepada orang yang baru saja bertempur melawan Paksi, "Jadi kau ganggu anakku, eh? Kau siapa?" bertanya orang itu. "Aku yang telah memelihara anak ini. Itulah agaknya hatiku selalu merasa berdebar-debar. Sebenarnya malam ini aku tidak berniat datang kemari. Tetapi ternyata kau di sini sekarang. Nah, jika kau memang seorang yang berilmu tinggi, kau jangan hanya berani mengganggu anak-anak. Sekarang, biarlah yang tua berhadapan dengan yang tua." Orang yang datang mencari daru itu mengumpat. Katanya, "Kau akan memanfaatkan saat aku kelelahan. Baiklah, aku terima tantanganmu, tetapi tidak sekarang." "Bagus, tetapi jangan datang seperti seorang pencuri, justru saat aku tidak ada di sini." "Bagaimana aku tahu bahwa kau ada di sini?" "Bertanyalah kepada anakku. Jika aku tidak ada, jangan mengganggu anak-anak. Biarlah ia bermain sesuai dengan caranya. Kita yang tua akan berhadapan dengan cara-cara orang tua. Jangan menyesal jika aku datang pada kesempatan lain. Persoalan kita akan kita selesaikan dengan cara orang tua. Sekarang pergilah sebelum aku menjadi semakin muak melihatmu. Jika tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk membunuhmu, maka kau benar-benar akan mati." "Persetan kau!" geram orang itu. Tetapi tertatih-tatih orang itu melangkah meninggalkan tempat itu. Demikian orang itu lenyap dalam kegelapan. Maka Ki Martabriwoh pun telah mengajak Paksi Pamekas masuk ke dalam biliknya. Paksi Pamekas yang pernafasannya masih terasa sesak itu kemudian terduduk di atas ketepenya. Tenaganya pun bagaikan terkuras habis. "Atasi kesulitan di dalam dirimu, Paksi," berkata Ki Martabriwoh. Paksi Pamekas tidak menjawab,
Tetapi ia pun kemudian duduk tegak dengan menyilangkan kaki dan tangannya. Paksi Pamekasan pun kemudian telah mengatur pernafasannya. Ki Marta Priwok membiarkan Paksi Pamekasan mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Sementara itu Ki Marta Priwok justru menyuruhkan kayu bakar pada perapian Paksi Pamekasan yang hampir padam untuk merebus air dan menanak nasi. Meskipun Paksi Pamekasan kemudian berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya, namun ketahanan tubuhnya yang tinggi masih belum mampu mengatasi perasaan sakit dan nyeri di bagian-bagian tubuhnya. Bahkan di beberapa tempat nampak kulitnya memar kebiru-biruan. Keningnya terasa lebam dan tulang punggungnya terasa sakit. Selain nyeri-nyeri pada tulang dan dagingnya, maka luka-lukanya pun terasa pedih. Ketika ia terbanting jatuh, maka batu-batu padas telah menggores kulitnya yang tidak menjadi kebal. Menjelang fajar, Paksi Pamekasan pun mengakhiri usahanya mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Ketika ia kemudian bangkit, ia tidak melihat Ki Marta Priwok. Yang ada hanyalah sebuah mangkuk yang telah dipakainya untuk makan, daun pembungkus pepesan ikan badir dan periuk nasi yang sudah diturunkan dari atas perapian. Api pun telah padam dan air yang sudah mendidih itu masih hangat. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menggeliat, terasa tulang-tulangnya masih nyeri. Perlahan-lahan Paksi Pamekasan melangkah keluar gubuknya. Pintunya masih terbuka lebar, sehingga angin malam yang berhembus di lereng gunung itu menyusup masuk. Telupak minyak kelapa di atas acuk-acuknya masih menyala. Sinarnya seperti terayun di buai angin. Paksi Pamekasan tertegun. Ternyata Ki Marta Priwok tidak pergi. Ia justru berbaring di atas batu di luar gubuknya. Ketika Ki Marta Priwok itu melihat Paksi Pamekasan melangkah keluar, maka ia pun segera bangkit. Dengan nada dalam ia bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Paksi?" Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudah menjadi semakin baik, Ki Marta." "Bagus. Sebenarnya aku mempunyai keperluan lain malam ini, tetapi aku harus menunggu. Apakah kau berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirimu?" "Tetapi tulang-tulangku masih terasa nyeri, Ki Marta." Ki Marta Priwok itu pun kemudian mengambil sebutir obat yang dibungkus dengan selembar kelaras daun pisang. "Setelah kau makan nasi, maka makanlah obat ini. Mudah-mudahan keadaanmu bertambah baik." "Terima kasih," desis Paksi Pamekasan sambil menerima obat itu. "Nah, sekarang aku akan pergi. Selanjutnya kau akan dapat mengatasi keadaanmu dengan baik. Orang itu tidak akan kembali dalam waktu dekat, karena ia juga mengalami kesulitan di dalam dirinya, sebagaimana kau alami. Seandainya ia ingin datang lagi, maka ia akan datang setelah keadaanmu pulih kembali." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Marta Priwok berkata lebih lanjut, "Paksi, jika orang itu datang lagi, aku kira kau akan dapat mengatasinya. Jika kau mampu mengungkit lebih dalam tenaga yang tersimpan di dalam dirimu, maka kekuatan ilmumu akan menjadi semakin besar. Kau harus lebih memahami kekuatanmu yang berlandaskan pada pijakan bumi, api yang mengalir dan menghangatkan darahmu, udara yang berhembus di dalam dadamu, dan air yang menggairahkan dan menyegarkan tubuh serta otakmu. Tetapi ingat bahwa api, udara dan air, bahkan bumi akan dapat melampungkan kemampuanmu. Tetapi tanpa memahami wataknya dengan baik,
maka dalam keseimbangan yang goyah justru akan dapat menimbulkan malapetaka pada dirimu. Karena itu, setelah kau selesai menjalani laku, bukan berarti bahwa segala-galanya telah selesai. Masih banyak sekali yang harus kau kerjakan. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Baiklah Ki Marta, aku akan mencobanya." Ki Marta Priwok itu pun kemudian menengadahkan wajahnya. Cahaya merah menjadi semakin menyala di langit. Karena itu maka katanya, "Sudahlah, aku tidak ingin terlambat. Makanlah obat yang aku berikan itu setelah kau makan nasi. Tetapi aku masih ingin memperingatkanmu. Kau tidak boleh lupa menelan obat penawar racun itu. Di sini ular berkeliaran tanpa mengenal waktu." Paksi Pamekasan tidak sempat menjawab. Ki Marta Priwok itu pun kemudian bangkit dan melangkah meninggalkan Paksi Pamekasan yang berdiri termangu-mangu di tempatnya. Ia hanya dapat memandangi Ki Marta Priwok yang berjalan dengan cepat meninggalkannya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia menduga bahwa orang yang datang dan minta kepadanya agar ia memberikan daru yang disangkanya ada padanya itu adalah Ki Marta Priwok yang ingin menjajaki peningkatan ilmunya. Ternyata orang itu adalah orang lain. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan masih saja dibayangi oleh perasaan aneh terhadap orang-orang yang tiba-tiba saja datang menyerangnya. Seakan-akan yang terjadi itu telah tersusun dalam satu perencanaan yang mapan. "Aku tidak boleh terjebak pada perasaan seperti itu," berkata Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. "Jika aku kemudian terbuai dalam mimpi yang demikian, maka pada suatu saat aku akan benar-benar dihancurkan lawan sebelum aku sampai pada puncak perlawanan." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia kembali masuk ke dalam gubuknya. Dibenahinya mangkuk, periuk dan tenong kecilnya. Namun Paksi Pamekasan sendiri kemudian menyempatkan diri untuk makan serba sedikit agar ia dapat menelan obat yang diberikan oleh Ki Marta Priwok. Baru kemudian setelah ia minum obat, maka Paksi Pamekasan melakukan kewajibannya sehari-hari menjelang fajar. Ketika kemudian matahari terbit, Paksi Pamekasan sudah berada di sungai untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Seonggok daun tilam telah disiapkannya untuk menyedapkan pakaiannya. Setelah dicuci bersih, setelah minum obat yang diberikan oleh Ki Marta Priwok, tubuh Paksi Pamekasan terasa menjadi semakin segar. Perasaan nyeri pada tulang-tulangnya telah jauh menyusut. Tetapi Paksi Pamekasan masih harus mengobati luka-luka pada kulitnya yang tergores batu-batu padas. Setelah mandi maka tubuh Paksi Pamekasan terasa menjadi segar. Sambil beristirahat, Paksi Pamekasan menunggui pakaiannya yang dijemurnya di belakang gubuk kecilnya. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian telah bangkit. Tiba-tiba saja ia telah teringat sesuatu. Diambilnya tongkat kayunya yang diberikan oleh pengemis ketika ia harus bertempur melawan orang-orang yang garang di sebuah kedai nasi. Sejenak Paksi Pamekasan merenungi tongkatnya itu. Namun kemudian Paksi Pamekasan pun mulai menimang-nimang tongkatnya. "Aku akan pergi ke gua itu," berkata Paksi Pamekasan tiba-tiba saja kepada diri sendiri. Sambil membawa tongkatnya,
Paksi Pamekasan pun telah menuruni lereng, meloncati bebatuan dan batu-batu padas, menuju ke mulut goa yang tersembunyi di balik air terjun itu. Ketika Paksi Pamekasan berada di dalam ruang yang cukup luas di dalam goa itu, maka matahari telah memanjat semakin tinggi. Sinarnya mulai menusuk lubang-lubang batu padas di atas goa itu, sehingga ruang yang cukup luas di dalam goa itu menjadi semakin terang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.